Halo semuanya, jumpa lagi bersama Pak Guru dalam channel PG Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang sudah diberikan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada buku e-book halaman 168. Nah, pada soal tersebut terdapat penerapan konsep dari perkalian dan pembagian, hubungan antara perkalian dan pembagian. Jadi setelah kalian mendapatkan pembahasan ini, kalian juga akan mendapatkan tugas dari Pak Guru, yaitu mengetahui hubungan, mencari hubungan, menjelaskan hubungan antara perkalian dan pembagian. Nah, seperti apa nanti tugasnya dipikirkan nanti ya. Sekarang kita fokus dulu ke pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 6. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga. Panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi segitiga 5 cm. Tinggi prisma adalah 16 cm. Tentukan volume prisma tersebut. Nah, jadi ini gampang saja ya. Kalian tetap harus menuliskannya sesuai dengan rumusnya. Untuk nomor 1 ya, rumusnya itu adalah VP volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, jadi luas alas ini masih bisa dijabarkan lagi. Luas alas ini karena prismanya itu adalah prisma segitiga, maka alasnya itu otomatis berbentuk segitiga. Dan rumus dari luas alas yang berbentuk segitiga itu artinya kalian mencari luas segitiga juga. Nah, luas segitiga itu rumusnya adalah alas segitiga kali tinggi segitiga, ya. Di sini tinggi segitiga bagi 2. Nah, dibagi 2 kali T. Nah, T ini ini adalah penjabaran dari tinggi prismanya. Jadi di sini Pak Bayu tulis TP ya, supaya kalian tidak bingung yang mana tinggi segitiga, yang mana tinggi prisma. Seperti itu. Nah, kita langsung saja masukkan angka pada soal. Nah, pada soal sudah disampaikan rusuk alas adalah 10 cm. Berarti alas segitiganya itu adalah 10 cm. Kemudian tinggi segitiganya adalah kali tinggi segitiga 5 cm. 5 cm. Kemudian bagi 2. Jangan lupa ya, bagi 2 ini sudah rumus, jadi tidak akan berubah. Kemudian kali TP. TP ini berapa? Tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 16 cm. Nah, sekarang kita tinggal lakukan operasi hitungnya. Nah, Pak Bayu sudah melakukan operasi hitung dan di sini dapatkan hasil 25 cm pangkat 2. Ya, jadi 10 kali 5 bagi 2 itu hasilnya adalah 25 cm pangkat 2. 10 cm kali 5 cm itu hasilnya adalah 50 cm pangkat 2 atau 50 cm persegi. Dibagi 2 hasilnya adalah 25 cm persegi. Atau kalian bisa berpikir seperti ini. 10 bagi 2 10 bagi 2 itu adalah 5. Jadi kalian bisa langsung 5 kali 5 begitu saja. 5 kali 5 hasilnya adalah 25 cm persegi. Bisa seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapat bentuknya yang baru 25 cm pangkat 2 atau 25 cm persegi kali 16 cm. Nah, ini kalau sudah dikali hasilnya adalah 400 cm pangkat 3. 400 cm pangkat 3. Nah, jadi Pak Bayu di sini tidak tampilkan bagaimana proses mendapatkannya dengan perkalian 25 kali 16 itu ya. Jadi karena itu sudah sering kalian pelajari. Bagi yang belum bisa melakukan perkalian silakan dipelajari kembali perkalian. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Baik, pada soal nomor 2 kalian disuruh mencari apa? Coba kita baca soalnya ya. Luas alas sebuah prisma segitiga adalah 60 cm pangkat 2 atau 60 cm persegi. Jadi alasnya sudah diketahui luasnya.
volume prisma adalah 420 cm pangkat 3 atau 420 cm kubik. Nah, hitunglah tinggi prisma tersebut. Kita disuruh mencari tingginya. Nah, seperti biasa kita tuliskan saja dulu rumusnya ya. VP ya, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Kita lihat di sini mana yang sudah bisa kita jadikan angka di antara VP, luas alas atau tinggi. Di mana yang sudah bisa kita jadikan angka? Kita lihat di soal. Oke, jadi yang sudah diketahui itu adalah luas alas sebuah prisma segitiga adalah 60 cm pangkat 2. Berarti yang sudah diketahui itu adalah luas alasnya. Berarti luas alas bisa kita tuliskan di bawahnya yaitu sebagai 60 cm pangkat 2. Kemudian volume prisma adalah 420 cm pangkat 3. Oke, volume prisma itu adalah 420. Kita tulis ya di bawahnya ya, di bawah VP ini kan volume prisma. Jadi volume prisma ini angkanya kita tulis di bawahnya 420 cm pangkat 3 ya, 420 cm pangkat 3 sama dengan 60 cm pangkat 2 kali, nah yang ditanya itu adalah T ya, berarti ini kali T seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat bentuk yaitu 420 cm pangkat 3 sama dengan 60 cm pangkat 2 kali T ya, atau dibaca seperti ini, 420 cm kubik sama dengan 60 cm persegi kali T seperti itu. Nah, jadi untuk supaya kalian bisa mendapatkan bentuk T-nya, nanti kalian akan mencari T-nya karena T-nya yang belum ketemu ya. Jadi kalian hanya perlu melakukan peletakan pada segitiga. Nah, jadi kalian akan mencari nanti T sama dengan diapakan 60 dan 420 ini. Nah, kalian perlu gambar segitiga dulu kalau kalian belum terbiasa memikirkan secara manual. Nah, secara otomatis maksudnya secara sudah hafal lah, sudah hafal. Kalian harus buat segitiga dulu. Ingat ya, ini operasi hitungnya apa? Perkalian, 60 kali T, ini perkalian. Berarti kalau perkalian, yang ditaruh di atas segitiga itu adalah hasilnya. Jadi kita tulis di sini hasilnya adalah 420. Ini kan hasilnya 60 kali T, hasilnya adalah 420. Berarti di atas itu hasilnya 420. Nah, 420 setelah ditulis di atas, yang di bawah ini bebas 60 atau T boleh. 60-nya tulis di sini, T-nya tulis di sini. Nah, inilah hubungannya ya. Perkalian dan pembagian. Jadi sekarang untuk mencari T, kalian sudah tahu 420 di bawahnya ada 60. Berarti 420 bagi 60. Karena kalau posisinya seperti ini ya, itu bagi dia kalau turun. Bagi. Kalau dia mendatar ya, mendatar seperti ini, itu kali ya. Begitu. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu 420 cm pangkat 3 bagi 60 cm pangkat 2. Ya, sekarang tinggal kita hitung. Hasilnya adalah T sama dengan, kita coret 0, 42 bagi 6 ya. 6 kali berapa yang menghasilkan 42? Itu adalah 7 ya. 7. Berarti 42 bagi 6 itu adalah 7 ya. 42 bagi 6 7. Berarti sekarang kita tinggal menghitung satuannya. Nah, ini cm 3 bagi cm pangkat 3 bagi cm pangkat 2. Berarti itu berlaku pengurangan dia. 3 kurang 2 sehingga didapatkan 7 cm pangkat 1. 7 cm pangkat 1 itu juga tidak berarti apa-apa. Jadi pangkat satunya bisa dihapus sehingga ini dianggap 7 cm begitu. Sehingga T-nya itu adalah 7 cm seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor
Baik, pada soal nomor 3 kita disuruh mencari sebuah prisma tegak segitiga, ya, sebuah prisma tegak segitiga, dua rusuk siku-siku pada sealasnya, masing-masing panjangnya 12 cm dan 5 cm. Jadi alasnya ini berbentuk segitiga siku-siku, ya. Jadi dua rusuk siku-sikunya itu 12 cm dan 15 cm. Jadi tinggi dan alas segitiga dan tinggi segitiganya bebas, ya. Jadi boleh kalian gunakan 12 dan 5. Jadi itu sama aja. Nah, kemudian tinggi prisma itu adalah 10 cm. Hitunglah volume prisma. Oke, jadi ini sama saja dia. Volume prisma itu sama dengan VP sama dengan LA kali T. Seperti biasa dijabarkan dulu. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi, ya. Luas alas itu adalah alas segitiga kali T segitiga bagi 2 kali T. T ini maksudnya adalah tinggi prisma, ya. Nah, sekarang kita masukkan saja angkanya. Alas segitiganya berapa? Kalian boleh jadikan 12, boleh jadikan 5, tidak masalah, ya. Tergantung kalian berpikirnya seperti apa. Contoh, ya. Kalau kalian misalnya berpikir segitiganya seperti ini, ya. Kalau kalian berpikir segitiganya seperti ini, berarti T-nya itu adalah 12, 5-nya itu adalah dasarnya, ya. Dasarnya itu adalah 5, alasnya, ya. Nah, kalau kalian berpikir segitiganya seperti ini, ya, maka dasarnya itu adalah, alasnya itu adalah 12 dan tingginya itu adalah 5. Itu tergantung cara kalian berpikirnya saja. Jadi ini nggak akan tertukar, ya. Pak Bayu nggak akan anggap ini ditukar-tukar. Oke. Untuk selanjutnya kita masukkan angka, ya. Pak Bayu berpikir ini adalah 12 cm, ini adalah alasnya, ya. 12 cm itu alasnya. Kemudian T-nya itu adalah 5 cm. Tapi ini tidak dipaksakan, boleh kok kalian berpikir yang berbeda, boleh. Mau 5 cm-nya duluan kali 12 nggak masalah, ya. Nah, lalu dibagi 2. Kemudian kali tinggi prisma. Tinggi prisma 10 cm. Sudah, sekarang tinggal menghitung. Nah, 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 kali 5 hasilnya 30. Berarti dapat 30 cm pangkat 2. Oke, kali 10 cm. 10 kali 30 hasilnya adalah 300 cm pangkat 3. Beres soal nomor, lupa kasih nomor, ya, nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, pada kasus soal nomor 4, di sini kalian sudah mulai diajak berpikir realistis. Bagaimana mengkaitkan sebuah volume itu pada satuan berat seperti itu misalnya, ya. Membandingkan kalau misalnya beratnya segini per satuan volume, kalau volumenya lebih banyak, beratnya berapa, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini sudah dikaitkan ke hal-hal yang lebih realistis dan berkaitan dengan kehidupan kalian. Contoh nih, soal nomor 4. Nah, kita baca dulu, ya. Pada soal nomor 4, sebuah wadah coklat berbentuk prisma segitiga, ya. Tentukan volume coklat yang dapat dimasukkan ke dalam wadah tersebut jika 1 cm pangkat 3 atau 1 cm kubik coklatnya beratnya adalah 1,2 gram. Ya. Jadi berapa gram coklat dalam wadah tersebut? Nah, ditanya berapa gram coklatnya di dalam wadahnya tersebut, gitu, ya. Nah, di sini diketahui, ya, informasi yang didapatkan diketahui, tulis dik titik 2, ya. Setiap 1 cm kubik, 1 cm kubik itu adalah 1,2 gram.
Nah, ini mengartikan ya, kalau setiap 1 cm kubik, setiap 1 cm kubik itu 1,2 gram. Nanti kita cari berarti kubik ini kan volume. Jadi nanti kita cari volume keseluruhannya. Nah, berarti kalau misalnya nanti kita dapatnya 5 cm kubik, berarti tinggal 5 kali 1,2 begitu. Jadi seperti itu ya. Oke, ini kita sudah dapat perbandingannya. Jadi 1 cm kubik itu 1,2 gram. Oke, seperti biasa kita harus mencari volumenya terlebih dahulu. Karena di sini tanpa mencari volume kita nggak akan tahu gram keseluruhannya berapa ya. Nggak akan tahu gram keseluruhannya berapa. Kan nggak mungkin 1 cm kubik volumenya. Oke, kita lihat ya, VP sama dengan LA kali T. Nah, LA di sini kita lihat, kita anggap 8 ya. Di sini ada angka 8 kan? Kita anggap 8. Dan T, taruh dulu, LA 8 kali 3 ya. LA-nya itu kan ala segitiga kali tinggi segitiga bagi 2 kali TP. Nah, seperti ini. Nah, di sini TP itu kan tinggi prisma. TP itu 20 ya, 20 cm. Jadi walaupun ditaruh seperti ini, kalian harus bisa berpikir seolah-olah 20 cm ini adalah TP. T itu adalah tinggi gitu. Kadang kan T ini diganti-ganti dia. Ya, nggak selalu dia itu bentuknya tinggi gitu, dibentukkan dalam tinggi. Jadi kadang diganti-ganti, bisa aja jadi ketebalan seperti itu ya. Oke, tinggal kemampuan kalian untuk menyesuaikannya saja. Ini ditaruh di mana? Kata-katanya di sini apa? Oh, nggak ada kata-katanya. Di sini cuman batang coklat yang ditaruh secara mendatar ya. Udah otomatis kalian harusnya mengerti kalau ini dianggap sebagai T ya, ini T itu. Oke, jadi sekarang kita tinggal masukkan rumus saja. Alas segitiga itu adalah 8 cm. Tinggi segitiga itu adalah tinggi segitiga itu adalah 3 cm. Kemudian bagi 2. Nah, TP-nya adalah, tinggi prismanya adalah 20 cm. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Ya, kita harus kali 8 kali 2, 8 kali 3 bagi 2. Atau kalian bisa 8 bagi 2. 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 3, 12. Berarti 12 cm pangkat 2 kali 20 cm. Sehingga ini kita bisa dapat hasil 240. Pak Bayu caranya 12 kali 2 24 ya, tambah 0 lagi 1, sehingga dapat 240 cm pangkat 3. Nah, sekarang kita sudah tahu, oh ternyata volumenya adalah 240 cm pangkat 3. Lalu kalau 1 cm pangkat 3 aja itu adalah 1,2 gram. Lalu kalau 240 cm pangkat 3 berapa gram gitu? Titik gram. Nah, jadi gram keseluruhannya adalah GK ya, Pak Bayu singkat ya, gram keseluruhan itu sama dengan 240 kali 1,2. Nah, ini perkalian desimal. Kalau kalian lupa cara perkalian desimal, ingat belajar lagi ya. Nah, ini dapat hasil 240 kali 1,2, hasilnya adalah 288. 288. Jangan lupa satuannya itu adalah gram ya. Oke. Nah, jadi
Untuk 240 cm kubik itu bisa mengisi beratnya itu adalah 288 gram seperti itu. Karena perbandingannya setiap 1 cm kubik itu adalah 1,2 gram. Nah, jadi ini jawabannya 288 gram ini jawabannya. Oke, itu untuk soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Baik, pada soal nomor 5 ya, di sini ditanyakan sebuah papan nama berbentuk prisma segitiga sama sisi, luas alasnya 20 cm pangkat 2 dan volumenya 300 cm pangkat 3, 300 cm kubik. Tentukan panjang papan tersebut. Oke. Kita disuruh mencari panjang papannya ya. Nah, di sini sebenarnya T prisma ya. Panjang papan itu adalah T prisma. Ini ya, ini adalah T prismanya. Kalian pernah kan melihat papan nama yang bentuknya mungkin seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini kan panjang papan ya. Ini panjang papan, P panjang papan. Ya. Nah, ini kan panjang papannya. Jadi dari sini ke sini itu panjang papannya, dan ini juga adalah sama dengan T prisma. Nah, tinggi prisma. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Kalian harus bisa mengimajinasikan, oh ini disebut panjang papan sekarang. Panjang papannya ini masuknya kemana gitu. Oh berarti T tinggi prisma seperti itu. Nah, kalian juga harus kreatif lah dalam memikirkan dan memahami soal yang kalian hadapi begitu. Nah, di sini sebuah papan nama berbentuk prisma segitiga sama sisi, luas alasnya 20 cm. Oh, ini luas alasnya sudah diketahui, cm pangkat 2, cm persegi, dan volume 300 cm kubik. Nah, jadi seperti biasa, kita masukkan dulu rumusnya ya, rumus dasarnya. Ya, Pak Bayu ingatkan, kalian kalau misalnya mau mengerjakan soal cerita, permasalahan matematika dalam dalam mengerjakan soal cerita itu, kalian yang paling penting itu rumus dasarnya, jangan melenceng dari rumus dasarnya. Ya, jangan meleset dari rumus dasarnya. Apa rumus dasarnya ya kalau prisma? Ya tentu tadi seperti tadi, VP sama dengan ya luas alas kali tinggi. Nah, sebelum dijabarkan ya, dalam soal nomor 5 ini kalian sebelum menjabarkan lihat dulu. Nah, di sini udah jelas-jelas dibilang, oh luas alasnya adalah 20 cm ya, 20 cm. Oh luas alasnya. Yang mana luas alas di sini? Ya yang ini luas alas. Ya. Oh berarti di bawah LA kita sudah bisa tuliskan angka secara langsung. LA itu adalah 20 cm pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Dan volume 300 cm pangkat 3. 300 cm pangkat 3. Oke, volume. Yang mana volume? Yang ini volume ya. Ini volume. Berarti di bawahnya kita bisa langsung tulis 300 cm pangkat 3. Jangan lupa sama dengan ya. Yang belum diketahui panjang papan. Panjang papannya itu adalah T, berarti kali T. Nah, ini kita hanya menerjemahkan rumus sebenarnya anak-anak ya. Volume prismanya sudah diterjemahkan menjadi angka ya. Kita menerjemahkannya bukan menjadi apa? Kita menerjemahkannya itu menjadi angka ya. VP ini sudah bisa diterjemahkan jadi angka. Oke, kita jadikan angka 300 cm kubik. Kemudian luas alas kita sudah bisa terjemahkan jadi angka, itu menjadi 20 cm kubik. Kali T, T-nya yang belum bisa diterjemahkan karena T-nya yang harus dicari, nggak ada T-nya. Nah, bagaimana caranya mencari T? Maka T sama dengan kita menggunakan angka-angka ini, angka-angka yang sudah ada ini. Kembali lagi kita harus paham bagaimana hubungan perkalian dan pembagian dengan menggunakan segitiga ya. Nah, segitiganya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini operasinya apa? Operasi hitungnya perkalian. Nah, karena operasi hitungnya perkalian, berarti yang taruh di atas pada segitiganya itu adalah
Yang ditaruh di atas itu adalah hasilnya. Mana hasil perkaliannya? Hasil perkaliannya adalah 300. Nah, ini hasil perkaliannya. Berarti di bawahnya kita bisa taruh 20 sama T-nya. Ya, 20 sama T. Sehingga sekarang kita dapat, oh ini turun ya. Itu berarti kalau turun kayak gini, bagi T sama dengan 300 cm pangkat 3 bagi 20 cm pangkat 2 ya, 20 cm pangkat 2. Nah sekarang kita hitung hasilnya berapa ya. Kita coret ya, D sama dengan, lalu kita coret juga nolnya, berarti 30 bagi 2 itu adalah 15. Nah untuk CM-nya, bagi CM itu adalah operasinya pengurangan karena ini bilangan pangkat ya. Berarti 3 kurang 2 berarti 15 cm pangkat 1. 15 cm pangkat 1. Pangkat 1 itu tidak berarti. Jadi bisa ditulis dan tidak ditulis. Bisa tidak ditulis. Sehingga T-nya itu adalah 15 cm. Seperti itu. Ya, yang penting kalian jangan mengarang rumus, kalian ikuti rumus dasarnya dulu. Ya, yang mana angkanya sudah ada dimasukkan ya. Kalau angkanya sudah ada dimasukkan ke dalam rumusnya. Kalau angkanya belum ada berarti itu yang dicari. Begitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Baik, pada soal nomor 6 ya. Ibu membuat permen gula berbentuk prisma segitiga. Luas alas prisma. Oke, di sini luas alasnya sudah diketahui lagi ya. 100 mm pangkat 2. Tebal tiap permen 10 mm. Ibu membuat 250 permen gula. Berapa milimeter kubik volume seluruh permen gula yang dibuat Ibu? Oke, jadi kita di sini tulis dulu diketahui ya. Ketahui permen gulanya itu sama dengan 250. Permen gula itu adalah 250 jumlahnya ya, jumlahnya. Nah, jumlah permen gulanya itu adalah 250. Nah, sekarang luas alas prismanya, oke, permen gulanya ini berbentuk prisma segitiga ya. Luas alas prismanya itu adalah 100 mm pangkat 2. Tebal tiap permen adalah 10 mm. Nah, tebal ya, di sini kata samarannya itu adalah tebal. Ya. Yang mana tebal? Nah, sekarang coba kalian bayangkan permen berbentuk segitiga deh. Perkiraan seperti ini ya. Seperti ini kira-kira bentuknya. Ya enggak? Nah, seperti ini ya kira-kira bentuknya. Nah, jarak dari sini ke sini ini tebalnya. Ya, ini tebal. Nah, jadi ini juga sama dengan TP, tinggi prisma begitu. Kalau luas alasnya ya. Nah, luas alasnya sudah diketahui. Alasnya tentu yang berbentuk segitiga. Oke. Nah, jadi seperti itu penjelasan untuk tebalnya itu. Tebalnya ini ngegantiin apa gitu. Oh, tebalnya ini adalah tinggi prisma. Begitu. Sekarang kita tetap sesuaikan dengan rumusnya ya. VP sama dengan LA luas alas kali T. Nah, VP volumenya sudah diketahui ya. VP-nya itu sudah diketahui 300 cm pangkat 3. Kita tulis saja langsung 300 cm pangkat 3. 300 cm pangkat 3. Yang mana lagi yang sudah bisa diterjemahkan? Ya, yang sudah bisa diterjemahkan itu adalah sorry. VP-nya bukan segitu ya. Pak Bayu ngelihat soal nomor 5. Sorry. Nomor 6 ya. VP itu oke. VP-nya belum diketahui ya. Luas alas prismanya sudah diketahui. Oke, luas alas prismanya itu adalah 100 mm. Luas alasnya sudah diketahui 100
mm pangkat 2. Nah, kali tebalnya itu tinggi ya, tingginya itu adalah 10 mm. Berarti ini gampang sekali nih, VP sama dengan 100 mm pangkat 2 ya, 100 mm persegi kali 10 mm ya. Jadi hasilnya itu adalah VP sama dengan 1000 mm. Tinggal kali aja langsung. Kan LA-nya sama ini udah tinggal ngitung aja, udah ada angkanya dia. 1000 mm kubik. Ya, 1000 mm kubik. Nah, jadi sekarang kita tinggal lihat, oh permen gulanya ada berapa? Oh, ada 250. Ya. Jika satu permen gula itu adalah 1000 mm, 1000 mm kubik. Bagaimana kalau 250? Bagaimana kalau 250? Berapa milimeter? Sorry, bukan meter kubik ya, milimeter. Berapa milimeter kubik jumlahnya? Nah, kan itu yang ditanya. Kalau permennya 250 berarti kan tinggal volume keseluruhan VK ya. VK volume keseluruhan itu adalah 1000 ya. 1000 ini adalah volume persatuannya, per satu permennya itu 1000 mm pangkat 3 kali 250. Nah, 250 ini adalah jumlah permennya. Jadi satu permen itu 1000 mm pangkat 3. Nah, kali 250 sekarang. Ternyata 250 adanya gitu. Jadi ini adalah 250.000 mm pangkat 3. Ini kalau kita mau ubah jadi cm, dia jadi 250 cm pangkat 3. Kalau mau diubah jadi cm, tapi di soal cukup sampai di sini aja jawabannya ya. Pangkat 3. Ini kalau diubah jadi cm. Karena naik satu tangga dia. Oke, itu saja soal dari nomor 1 sampai 6. Sekarang masih ada tugas ya untuk kalian, supaya kalian mengerti segitiga ini, konsep dari segitiga ini ya. Pak Bayu akan berikan contoh terlebih dahulu. Setelah itu baru Pak Bayu akan berikan tugas. Oke. Nah, contoh dulu ya. Baik, di sini Pak Bayu akan buatkan soalnya dulu ya. Ini soal yang akan dijadikan contoh ya. Soal contoh. Soal contoh ya. Nomor 1. 72 bagi A sama dengan 8. Nomor 2. A bagi 6 sama dengan 12. Nomor 3. 9 kali A sama dengan 45. Nomor 4. A kali 7 sama dengan 56. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mencari nilai A ya, supaya kalian ngerti bagaimana konsep hubungan antara perbagian dan perkalian dan bagaimana cara menghubungkannya dengan menggunakan segitiga. Nah, nanti kalian mengerjakan tugas, ikuti caranya dan langkah-langkah yang Pak Guru ajarkan ke kalian ya, supaya kalian terbiasa seperti itu. Nah, kita ke soal nomor 1 dulu ya. Soal nomor 1. 72 bagi A Oke, 72 bagi A sama dengan 8. Nah, kita lihat di sini operasi hitungnya apa? Operasi hitungnya adalah pembagian ya. Pembagian. Kalian yang pertama yang kalian pikirkan itu adalah mencari yang di atas dulu. Yang di atas ini, apa yang kita isi di atas ini. Oke, karena di sini operasi hitungnya adalah pembagian, maka yang ditaruh di atas itu adalah yang dibagi. 72 bagi A. Berarti yang dibagi itu adalah 72. Berarti yang ditaruh di atas adalah 72 ya. Nah, 72 ditaruh di atas.
Kemudian A sama 8 taruh di mana? Ya ditaruh di bawah. Ya, A 8. Dah seperti itu. Berarti A-nya sama dengan A sama dengan 72 bagi 8 seperti itu ya. 72 bagi 8. Nah, 72 bagi 8 itu hasilnya adalah 9. A sama dengan 9. Nah, sekarang kita bisa buktikan ya. A-nya itu kita nyatakan sebagai angka 9. 72 bagi A-nya berapa? A-nya adalah 9 ya, sama dengan 8. Ya, berarti terbukti dia. Itu pembuktiannya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Pada soal nomor 2, A bagi 6 itu sama dengan 12. Nah, seperti biasa kita harus tentukan dulu mana yang ditaruh di atas ya. A bagi 6 di sini operasi hitungnya adalah pembagian. Kalau operasi hitungnya pembagian, yang ditaruh di atas itu adalah yang dibagi. A bagi 6, yang dibagi itu adalah A. Berarti A-nya taruh di atas. A taruh di atas. A taruh di atas, 6-nya taruh di bawah, 12-nya taruh di sini. Berarti A sama dengan 6 kali 12 karena posisinya mendatar. 6 kali 12 seperti itu. Sehingga A hasilnya adalah 6 kali 12 hasilnya adalah 72. Nah, sekarang kita buktikan. A bagi 6, A-nya berapa? A-nya adalah 72. 72 bagi 6 itu hasilnya udah pasti 12. Bisa dibuktikan ya, terbukti. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah 9 kali A sama dengan 56. Nah, sekarang yang mana yang ditaruh di atas? Lihat dulu operasi hitungnya. Oh, ini perkalian. 9 kali A sama dengan 56. Oh, berarti yang ditaruh kalau operasi hitungnya perkalian itu adalah hasilnya ya. 9 kali A sama dengan 56, berarti hasilnya 56. 56-nya taruh di atas. Ya, 9 kali A-nya taruh di bawah. 9 kali A itu taruh di bawah. Berarti A sama dengan A-nya itu adalah 56. 56. Bukan ya. Bukan 56 di sini. Ini salah nih. Soalnya benar. Pak Bayu yang salah. Ini yang salah ya. Ini 45. Berarti di sini hasilnya adalah 45. Ya. Ini hasilnya adalah 45. Berarti A sama dengan 45 bagi 9. 45 bagi 9 itu hasilnya adalah 5 ya. Berarti A sama dengan 5. Nah, sekarang dibuktikan. 9 kali A, 9 kali A-nya itu adalah 5, berarti 9 kali 5 hasilnya adalah 45. Ya, terbukti. Ya, oke. Lanjut ya soal nomor 4. Pada soal nomor 4 itu A kali 7 sama dengan 56. Nah, seperti biasa ya, yang mana yang ditaruh di atas dulu? Oh, ini perkalian, berarti yang ditaruh di atas itu adalah hasilnya. Berarti 56 ya. Itu hasilnya taruh di atas, A kali 7-nya taruh di bawah A sama 7. Ya. Oke, A sama 7 berarti A sama dengan 56 bagi 7. A sama dengan 56 bagi 7 itu adalah 8 ya. 56 bagi 7 adalah 8. Nah, sekarang kita buktikan. A kali 7, A-nya berapa? A-nya 8. Berarti A-nya 8
kali 7 sama dengan 56. Terbukti ya. Tuh. Nah, itu dia contoh untuk 1, 2, 3 dan 4. Nah, sebentar Pak Bayu akan kasih soal ya. Nah, ini ya, kalian mengerti ini penting untuk kalian memahami situasi-situasi seperti ini. Nah, ini ya, seperti nomor 5. VP sama dengan LA kali T. Nah, VP-nya udah diketahui 300. Kemudian LA-nya sudah diketahui 20. Jadi yang belum diketahui T-nya. 20 kali T sama dengan 300. Nah, ini operasi hitungnya kan perkalian. Berarti karena perkalian yang ditaruh di atas itu adalah 300-nya. Ya, kemudian yang ditaruh di bawah 20 atau T-nya. 20 sama T-nya ya. Nah, jadi T sama dengan 300 bagi 20. 300 bagi 20. Nah, T sama dengan 15. Seperti itu. Jadi penting kalian untuk bisa memahami ini. Hubungan antara perkalian dan pembagian. Pahami dengan konsep segitiganya. Nah, nanti kalian kerjakan soal ya. Sebentar Pak Bayu akan tampilkan soalnya. Kalian kerjakan dengan tahapan-tahapan seperti yang Pak Bayu lakukan. Segitiganya wajib digambar segitiganya ya. Seperti contoh ini ya, nomor 4. Nah, jadi wajib digambar segitiganya dan langkah-langkah ini juga wajib dibuat seperti itu. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Ini adalah soal untuk tugas hari ini. Baik, ini dia tugasnya ya. Tentukan nilai dari A ya. Jadi 28 bagi A sama dengan 4 dan seterusnya ya. Jadi kalian di sini disuruh mencari nilai A. Dan Pak Bayu mau kalian di sini mengerjakan di buku catatan matematika dengan menggunakan cara ya, gunakan cara yang benar. Gunakan cara yang sudah sesuai dengan Pak Guru jelaskan seperti ini. Ya, segitiganya juga digambar. Bagaimana kalian meletakkannya itu supaya Pak Bayu bisa lihat ya. Supaya kalian bisa terbiasa berpikir seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, lama-kelamaan kalian tidak akan perlu menggunakan segitiga itu lagi. Kalian sudah bisa menempatkan perkaliannya seperti apa gitu ya. Bagaimana cara mencari A gitu, sudah bisa menempatkan secara otomatis begitu ya. Oke, jadi nanti ditunggu ya tugas hari ini. Silakan dikumpulkan paling lambat jam 12 malam hari ini. Oke, ini nomor 1 sampai 6 tugasnya.